Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Kekuatan pria misterius itu berhasil mempengaruhi ibu-ibu yang berada di dekat Rasya, Naura, Gibran, dan Irsyad. Tiba-tiba ibu-ibu itu melempar sayurannya kepada Rasya dan Naura. Tak hanya itu, ibu-ibu itu pun lantas ketakutan melihat wajah mereka. Ibu-ibu itu merasa melihat Rasya, Naura, Gibran, Irsyad, dan yang lainnya berubah menjadi hantu. Ibu-ibu itu pun takut kepada mereka semua. Rasya, Naura, Gibran, Irsyad, dan Adara pun merasa heran kenapa mereka semua takut seakan-akan melihat hantu. Rasya pun merasa aneh dengan asap yang hilang, dan Dika pun mendengar suara siul-siulan. Naura pun tak sengaja melihat seorang pria dari kejauhan. Naura pun lantas tanyakan pria itu kepada Rasya. Mereka berdua pun mencoba untuk menghampiri pria itu. Namun pria itu tiba-tiba hilang saat Naura dan Rasya ingin mendekatinya. Sementara itu, Al dan The Hebring pun sangat senang sekali karena telah berhasil mengerjai Dika, sehingga Dika ketakutan melihat hantu sawah bebegi. Al pun juga ingin mengerjai Rasya, Naura, dan Adara dengan hantu sawah bebegi tersebut. Mereka pun menunggu anak-anak itu pulang dari masjid. Galih dan Al pun bahkan sudah memanjat sebuah pohon, bersiap-siap menunggu Rasya, Naura, dan Adara. Al pun juga meminta Asep untuk memvideokan ekspresi mereka ketika mereka takut melihat hantu sawah bebegi itu. Ternyata rencana Al dan teman-temannya itu diketahui oleh pria misterius itu. Sepertinya pria misterius itu mengerjai balik Al dengan menggunakan hantu sawah bebegi itu. Tiba-tiba Galih dan Al pun menjadi kaget ketika melihat 3 hantu sawah bebegi mendatangi mereka. Tak hanya itu, begitu juga dengan Asep, Hana, dan Iis. Mereka juga dihantui oleh hantu sawah bebegi itu. Galih dan Al pun jatuh dari pohon karena ketakutan dengan hantu sawah bebegi itu. Mereka bersama pun lari ketakutan dan akhirnya bertemu dengan Naura dan Rasya. Al pun bercerita kepada Rasya dan Naura jika mereka melihat hantu sawah bebegi. Namun tiba-tiba Dika pun datang mengatakan kepada mereka jika itu akalan-akalan mereka saja agar bisa mengerjai Rasya dan Naura. Rasya dan Naura pun berkata kepada mereka jika mereka tidak akan masuk dalam jebakan mereka semua. Pria misterius itu kembali mengikuti Rasya dan Naura. Naura pun merasa hawa dingin dan tidak enak di sekitarnya. Rasya pun lantas memegang erat tangan Naura dan meminta Naura tenang karena ada dirinya di sisi Naura. Naura pun lantas minta pulang kepada Rasya karena merasa takut di sana. Tiba-tiba Naura pun tidak bisa tidur. Naura pun tidak sengaja melihat Rasya sendirian di luar rumah. Rasya pun sontak kaget dan pura-pura tidak melakukan sesuatu di hadapan Naura. Namun Rasya tidak bisa berbohong kepada Naura. Rasya pun berkata kepada Naura jika ingin memberikan surprise kepada Naura. Rasya ingin membuatkan sebuah lampion untuk Naura dan ingin berterbangkan bersama dengan Naura. Naura pun menghidupkan lampion itu dan menerbangkan lampion itu. Mereka pun membuat harapan bersama-sama, di mana mereka pun mengatakan jika ingin hubungannya mereka langgeng sampai maut memisahkan. Rasya dan Naura pun heran kenapa mereka bisa sama-sama mengucapkan doa yang sama. Rasya pun lantas berterima kasih kepada Naura karena Rasya tidak merasa sepi lagi sejak kehadiran Naura. Naura pun juga begitu kepada Rasya. Naura merasa sangat aman dan nyaman bersama Rasya, dan Rasya pun mengucapkan I love you kepada Naura. Saat ingin berangkat ke sekolah, Irsyad pun menemui Pipit dan membawakan sesuatu untuk Pipit. Irsyad pun lantas membawakan nasi uduk dan susu untuk Pipit. Mereka pun makan nasi itu di sebuah taman untuk membuktikan jika mereka masih romantis. Pipit pun berkata jika ingin mengucapkan terima kasih kepada Gibran
karena Gibranlah Irsyad berubah menjadi lebih romantis. Namun Irsyad pun menolak jika Pipit mengatakan terima kasih kepada Gibran dan berkata jika Irsyad sangat cinta kepada Pipit, bukan karena Gibran. Pipit pun lantas menyuapi Irsyad nasi uduk itu, dan Irsyad pun memuji jika suapan Pipit sangat enak. Irsyad pun bahkan kesedek makanan itu karena terpukau dengan perhatian Pipit kepada dirinya. Tiba-tiba Pipit pun mendengar suara kentongan. Pipit pun merasa jika itu petanda ada yang meninggal dan mereka pun mencari tahu suara itu dan mencari tahu siapakah yang meninggal. Irsyad dan Pipit pun akhirnya mengetahui jika Bu Rosa telah meninggal, padahal semalaman mereka berpas-pasan dengan Bu Rosa. Ternyata Bu Rosa mengalami serangan jantung. Tiba-tiba Ceria pun menangis dan sedih. Dan Ceria pun beritahu Naura dan Adara jika sore ini akan dijemput pamannya dan Ceria pun akan tinggal bersama pamannya. Ceria pun berkata kepada Naura sangat sayang kepada Naura, namun Ceria harus pergi dan tidak ingin merepotkan Naura dan Adara. Ceria pun lantas berterima kasih kepada Naura dan Adara karena mereka sudah sayang kepada Ceria meskipun Ceria bukan adik kandung mereka. Naura pun lantas memeluk Ceria dan Adara pun menangis berharap Ceria tidak meninggalkan mereka. Irsyad dan Pipit pun tak sengaja mendengarkan warga yang membicarakan tentang hantu bebegi di desa itu. Irsyad pun merasa jika sesuatu yang aneh terjadi semalam. Kenapa warga sangat ketakutan melihat mereka seperti melihat hantu? Irsyad pun menyangkal jika semua itu adalah ulah Praja dan Al. Dan Irsyad pun akan menyelidiki itu. Adara pun menangis dan sedih dan meminta maaf kepada Dika jika telah memaksa Dika bercerita yang sejujurnya. Akibatnya Dika pun mengalami demam karena Dika telah melanggar janjinya dan Adara pun tidak menyangka Dika seperti itu. Dika pun lantas minta Adara tenang. Dika pun berkata jika tidak akan mati secepat itu. Dika pun katakan akan cari cara untuk menangkal kutukan itu. Tasya pun meminta mereka untuk memikirkan maksud dari buku sakti itu. Adara pun merasa jika Adara harus memegang tangan Dika pada saat petir dan hujan meteor. Adara pun tidak tahu kapan bintang meteor itu jatuh. Dika pun berkata jika banyak bintang meteor jatuh di senja hari ini. Ternyata sebelumnya, Dika telah mendengar sebuah radio tentang bintang meteor jatuh. Naura pun mendengar suara hati Dika jika Dika ingin mengajak Adara untuk melihat hujan meteor itu. Naura pun lantas membongkar rahasia hati Dika di hadapan Adara. Dika pun jadi malu di hadapan Adara. Rasya, Naura, dan Adara pun ingin bolos ke sekolah demi untuk menjaga Dika. Namun Mama Larasati meyakinkan mereka jika Dika baik-baik saja dan mereka harus berangkat ke sekolah. Adara pun minta Dika untuk mengabari mereka jika terjadi sesuatu kepada Dika. Naura pun minta Adara tenang saat Adara menangis dan berjanji akan menyelamatkan Dika. Dika pun merasa jika umurnya akan tinggal senja ini. Karena ada dua kemungkinan, Dika akan selamat atau akan meninggal karena tidak tahan saat Adara menyentuhnya. Irsyad pun lantas menceritakan kepada Rasya, Naura, dan Adara jika Bu Rosa telah meninggal dan Irsyad juga mengatakan jika anak Bu Maya telah meninggal. Irsyad pun juga katakan jika warga melihat hantu, bebegi, dan banyak kejadian aneh di desa itu. Irsyad pun menyangkal jika ini adalah ulah Praja dan Al. Rasya pun lantas berkata kepada Irsyad, Rasya, Naura, dan Adara pun akan fokus untuk keselamatan Dika karena Dika akan meninggal. Rasya pun meminta Gibran dan Irsyad untuk menyelidiki hantu sawah bebegi itu. Tiba-tiba Adara pun kembali menangis dan merasakan sangat berat sekali di hidupnya. Karena hari ini Adara akan kehilangan Ceria dan juga kehilangan Dika. Adara pun lantas menyesal telah meminta Dika jujur dan membuat Dika seperti ini.
Naura pun lantas minta Adara tenang jika itu bukan salah Adara dan katakan jika semua ini adalah takdir Dika. Naura pun yakin jika Dika akan kuat sama seperti Raisya dan tidak meninggal secepat itu. Adara pun ingin semuanya baik-baik saja.